Keesokan paginya, Nahla terjaga. Ia sedikit kaget saat menemukan seorang anak kecil di kasurnya, seketika ia tersadar kalau itu Ica yang kini telah menjadi putrinya. Perempuan itu tidak menemukan Hanan di sana. Kemana pria itu? Apakah sudah bangun sepagi ini? Jam berapa ini? Gumam perempuan itu sembari menyambar handphone miliknya di meja. Masih pagi, selepas subuh lebih tepatnya. Ia baru saja turun dari ranjang saat pintu kamarnya terbuka. Hanan yang masuk kamar, seketika perempuan itu dan juga suaminya saling menatap refleks. Baru bangun, tanya Hanan membuka kopiah dari kepalanya, lalu menaruh di meja. Beranjak duduk di bibir ranjang. Iya, jawabnya masih mode canggung. Sepertinya pria itu baru saja sholat subuh, mungkin jamaah di masjid sama bapak. Aku duluan mas, mau mandi, kamu biasanya kalau pagi gimana? Hah, gimana apanya? Ya, ngopi atau teh atau apa gitu, nanti Nahla buatin, ujarnya mencoba menawarkan. Oh, kopi boleh, teh boleh, susu juga boleh, jawabnya menatap Nahla sambil tersenyum. Nahla sendiri malah grogi Van langsung kabur. Astagfirullah. Niat hati mau keluar buat mandi malah tidak membawa handuk dan ganti, sungguh bukan solusi. Perempuan itu balik ke kamar, membuka lemari pakaian miliknya. Mengambil style seragam untuk hari ini. Sementara Hanan menjadi pengamat setia. Dek, nanti pulang sekolah pulang ke rumah ya, kata pria itu menginterupsi. Biasanya juga langsung pulang ke rumah mas, jawab Nahla dengan santai. Rumah aku maksudnya, rumah kita lebih tepatnya, kata pria itu memperjelas. Insya Allah mas, nanti aku pulang agak sore seperti biasa, ujar Nahla memberitahu. Perempuan itu beranjak serta-merta memboyong ganti dan handuknya. Kembali ke kamar masih dengan kepala terbungkus handuk. Udah, aku juga pengen mandi, tapi nanti di rumah aja deh, ujar pria sedikit repot kalau di sini. Bukan apa-apa, ia juga tidak membawa ganti. Iya mas, kalau mau mandi nanti aku pinjaman punya Tio lagi, ya itu kopinya sudah siap di ruang tengah, ujar Nahla langsung menutup pintunya begitu Hanan keluar. Nahla membuka handuknya, sengaja mengeringkan lebih dulu dengan hair dryer agar cepat kering. Memoles wajahnya dengan riasan yang sederhana tetapi cukup percaya diri. Baru membentuk handuknya agar terlihat rapi. Ica belum bangun. Mas, ngagetin aja. Au, desis Nahla mengadih, kurang fokus plus sedikit kaget membuat jarum pentulnya nusuk tangan. Kenapa? Hanan sampai mendekat karena khawatir. Nggak apa-apa mas, kamu jangan deket-deket. Sana dulu, usir Nahla jelas malu ditatap begitu dekat. Pria itu malah ikut menyender meja sembari memperhatikan istrinya. Nggak apa-apa, barangkali butuh bantuan, ucapnya sambil beranjak, kasihan juga pagi-pagi sudah bikin salting anak orang. Nahla sudah beres, beruntung ia tidak terlambat bangun padahal semalam ia tidak bisa tidur sampai pura-pura tidur, apa karena efek Mas Bojo jadi susah mengantuk. Pagi Ica, sapa perempuan itu melihat Ica terbangun. Pagi, jawab Ica langsung tersenyum melihat Nahla di dekatnya. Kok mama sudah rapih? Apa hari ini mama tidak libur? Enggak sayang, liburnya besok kalau minggu. Ica mau jalan. Mau, ma, nanti Ica bilang ke papa. Papa mana? Ada di luar, ayo keluar. Ajak Nahla menuntun putrinya. Nampak keluarga tengah berkumpul menjadi satu di ruang tengah. Ica menghampiri ayahnya, sementara Nahla ke dapur bantuin ibunya. Sudah bersih ditunduk nggak usah tinggal manasi doang, nanti malah kotor ke dapur gini. Larang ibu demi melihat putrinya yang sudah rapih. Iya bu, Nahla bantuin siapin piring aja ya. Nahla mengambil piring dalam rak terus, menyiapkan di meja makan. Sambil menunggu memanasi semur daging. Pak, mas, itu sarapannya udah siap, ujar Nahla menginterupsi. Ica nggak mau makan, jawab gadis kecil itu tidak berselera. Ica mau sarapan apa? Biar nanti aku beliin. Nggak usah dek, nanti sekalian jalan saja, ujar Hanan biar tidak terlalu merepotkan. Semua makan dengan husu terkecuali Ica yang sibuk sendiri memainkan pakaiannya. Usai sarapan, Hanan serta Ica langsung pamit, diikuti Nahla yang sekalian berangkat ke sekolah. Nggak ada yang nemenin duduk di depan nih, aku berasa supir kalau gini. Ica mau depan bareng papa. Mama aja, ujarnya pintar sekali. Nahla pun menempati jok sebelah kemudi. Sementara Ica sibuk memainkan princess miliknya yang tertinggal di mobil. Nanti pulang jam berapa ngabarin ya?
Aku jemput, ujarnya tak ingin dibantah. Iya mas, tapi bukannya mas ngantor? Tanya perempuan itu mengingatkan. Hari ini kerja dari rumah, nanti sekalian jemput kamu, jawab Hanan masih mengambil waktu libur. Pengusaha otomotif dan showroom mobil itu sengaja menyempatkan waktunya sekalian nanti mengajak Nahla pindahan. Aku berangkat dulu ya, dadah Ica, mama berangkat dulu ya. Perempuan itu memutar tubuhnya hingga menghadap Ica, gadis kecil itu menyalin punggung tangan ibunya. Berangkat mas, pamit Nahla mengulurkan tangannya. Tanpa diduga Hanan membalas kecupan sayang di keningnya. Mendadak Nahla terdiam, seperti ada rasa hangat yang masih tertinggal, bikin jantung dan hati tidak aman saja. Ini kali kedua setelah halal, dan di tempat yang sama. Udah, dek, kok bengong? Mau nambah? Atau mau coba di tempat lain? Seloro Hanan tersenyum. Seketika Nahla turun dengan pipi memanas. Dasar Mas Bojo suka bikin salting dan gagal fokus. Fokus Nahla, sentuhan seperti itu hal biasa untuk pasangan halal, batin Nahla mencoba biasa saja. Walau tidak bisa dipungkiri hatinya merespon lain dan serasa berbeda. Perempuan itu mengajar seperti biasa, dan berakhir di jam yang sama. Ia baru saja keluar dari gerbang tiba sebuah mobil menghampirinya. Rupanya Mas Hanan tepat waktu menjemputnya. Bahkan, sudah menunggu beberapa menit lalu sebelum perempuan itu keluar. Ica nggak ikut mas? Tanya perempuan itu sembari memasang seat beltnya. Di rumah sama Simbok, jawabnya seraya kembali melajukan mobil dengan kecepatan sedang. Bagaimana ngajarnya hari ini? Tanya pria itu menoleh sejenak, lalu kembali menatap lurus ke depan. Seperti biasa, lancar, jawabnya sudah mulai akrab. Mobil mengarah ke rumah Nahla, pria itu bukan serta-merta mengantar dan menjemput, rupanya punya maksud lain di hatinya. Sore Buk, sapa Hanan pada ibu mertuanya. Diikuti Nahla lebih dulu, lalu masuk ke kamarnya. Sore, nak, tumben jam segini sudah barengan. Hanan belum masuk ngantor Buk, rencananya mau izin bawa Nahla sekalian ke rumah, boleh kan Buk? Pinta pria itu langsung pada ibu mertuanya. Kalau ibu sih tidak keberatan, kalian kan juga sudah halal tinggal berdua, jadi silahkan saja kalau mau bawa Nahla. Nahla pikir, pria itu menjemput dengan sukarela terus mengantar. Tidak tahunya malah meminta boyongan, alias membawa Nahla menetap di rumahnya. Pria itu ikut masuk ke kamar Nahla, terlihat istrinya belum beranjak sama sekali dari tempat duduk. Mas, boleh nggak tinggal serumahnya nanti saja setelah nikah resmi, aku masih betah di sini. Hanya 2 minggu lagi. Banyak hal yang harus aku kerjakan dan cukup repot menjelang pernikahan. Aku kan sendiri, jadi lebih baik pindah sekarang. Ica juga pasti seneng banget ada kamu di rumah. Nahla nampak menimbang-nimbang, rasanya masih terlalu berat meninggalkan rumah orang tuanya. Ayo berkemas, tunggu apa lagi, sembari menunggu bapak pulang. Nahla mengambil koper miliknya, mulai mengisi pakaian yang biasa dipakai untuk sehari-hari dan juga pakaian kantor. Banyak barang yang sengaja ia tinggalkan, ia membawa yang lebih dibutuhkan saja, termasuk barang penunjang kerja. Cuma ini, tanya Hanan memperhatikan banyaknya barang yang tertinggal. Bertahap saja, lagian aku masih ingin sering pulang, jawab Nahla yang masih belum mantap. Sangat wajar, mengingat terlalu mendadak dan seperti belum siap apapun tiba sudah ganti status saja. Hanan menunggu di luar sembari menunggu ayah mertuanya pulang. Tak berselang lama yang ditunggu-tunggu datang. Pria itu membiarkan bapak rehat sejenak, lalu setelah santai beberapa menit sambil ngobrol, Hanan langsung pada intinya yang meminta memboyong Nahla. Boleh kan pak? Pinta Hanan sopan. Tentu saja bapak tidak keberatan, Nahla sudah menjadi hak penuh dirimu, yang aku titipkan dengan penuh tanggung jawab. Tolong jaga putri bapak, Nan, dia masih awam masalah rumah tangga, bapak sangat menyayanginya, semoga kamu pun juga begitu. Aku titip dan serahkan tanggung jawab ini nerpindah padamu, jaga seperti aku menjaganya, ucap bapak penuh nasihat dan haru. Insya Allah pak, amanat ini telah Hanan emban, semoga bisa bersama-sama terus sampai tua dan sampai janahnya. Amin, entah mengapa mendengar ucapan bapak membuat hati Nahla sedih. Walaupun suka datar dan terlihat cuek, tetapi dalam hati seorang bapak penyayang dan sangat peduli. Usai berpamitan, Nahla langsung dibawa pulang ke rumah Hanan. Rumah yang dulu ia sebut sebagai rumah anak didiknya, kini resmi ia tempati bersama suami dan putri sambungnya.
Ayo masuk, ujar Hanan mempersilahkan istrinya. Iya mas, Ica mana ya kok sepi? Tanya perempuan itu mencari-cari putrinya. Kalau jam segini nggak ada biasanya udah dibawa Simbok pulang, nanti biar aku jemput. Ayo masuk, sini kopermu biar aku yang bawa, ujar pria itu mengambil alih dari tangan Nahla. Perempuan itu mengekor suaminya masuk ke kamarnya. Pertama kali masuk ke sana dibuat takjub, rupanya pria itu mempersiapkan dengan begitu rapi. Dekorasi kamar pengantin langsung menyambut kedatangannya. Membuat Nahla makin bersimpati saja, ternyata seniat ini pria itu mempersiapkannya. Ini kamar kita sekarang, barang-barang kamu bisa ditaruh di lemari sebelah kanan sini. Kalau kiri sini punya aku, ujarnya memberi petunjuk pada satu lemari panjang. Sementara di sebelahnya lagi terdapat satu lemari yang entah isinya apa, Hanan tidak menjelaskan ataupun menjabarkan. Iya mas, jawab Nahla seraya mengitari pandangan ke seluruh ruangan. Kalau cuma berdua di kamar kayak gini buka saja hijabnya, nggak apa-apa kan? Ujar pria itu mencoba mengakrabkan diri mengikis kecanggungan. Iya mas, nanti saja, aku beresin ini dulu, jawabnya setengah grogi. Ditatap sedemikian intens oleh suami barunya itu membuat hatinya jedak-jeduk tak karuan.